Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada yang telah menyaksikan dan menonton video ini dalam rangka Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi se-Sumatera Barat. Yang terhormat kepada Dewan Juri, perkenalkan nama saya Tessa Yolanda Putri. Saya salah satu perwakilan dari SMA Negeri 2 Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Untuk mosi Lomba Debat Bahasa Indonesia kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Di sini, saya sebagai speaker atau pembicara satu menyatakan bahwa saya setuju dengan hal tersebut. Berbicara masalah integritas sekolah, sekolah berintegritas merupakan sekolah yang mengedepankan kejujuran, menegakkan kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, menerapkan budaya malu, dan memiliki sikap sportif. Sekolah bukan hanya menjadi salah satu institusi mengajarkan atau memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi sekolah juga menjadi salah satu tempat untuk menanamkan integritas kepada diri para peserta didik. Selain berdasarkan integritas sekolah, proses penerimaan mahasiswa baru juga berdasarkan pada indeks kejujuran siswa. Hal ini dikarenakan dari pengaruh kepribadian siswa yang mungkin terpengaruh sering tidak berperilaku jujur sehingga dapat menimbulkan beberapa kepribadian buruk. Beberapa alasan mengapa saya menyatakan bahwa saya setuju dengan negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, proses penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, di antaranya adalah yang pertama, akibatnya akan menimbulkan merosotnya kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui, ketika para mahasiswa ingin mencalonkan diri atau masuk ke sekolah-sekolah impian, sekolah-sekolah yang bagus, otomatis yang dinilai adalah kemampuan. Jika terjadi sebuah penyogokan atau penyusupan yang diberikan atau penyuapan yang diberikan, otomatis bagi mereka yang mungkin berlatar belakangkan keluarga yang mampu dan memiliki materi yang bagus, mereka akan mempunyai beberapa kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Sedangkan lalu bagaimana dengan mereka yang di belakang? Padahal mereka tahu kemampuan anak-anak mereka mungkin terjadi di atas rata-rata ataupun hanya sebanding dengan rata-rata. Untuk bagian yang kedua adalah timbulnya ketidakadilan sosial. Hal ini dapat terjadi ketika orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit, mereka melakukan sebuah tindak penyogokan atau penyuapan kepada pihak sekolah. Padahal orang tua siswa pasti mengetahui sampai mana kemampuan anaknya, sampai mana anaknya bisa menguasai ilmu pengetahuan, sampai mana anaknya mampu dalam menghadapi proses lingkungan persekolahan. Bagaimana jika anak tersebut hanya memiliki kemampuan di atas rata-rata atau hanya setingkat rata-rata atau bahkan hanya di bawah rata-rata? Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki kemampuan baik, berpendidikan intelektual tinggi, tapi mereka mempunyai kekurangan di bidang materi? Otomatis dengan tindak penyuapan atau penyogokan yang dilakukan, pasti mereka yang di bawah tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah terfavorit tersebut. Untuk alasan yang terakhir, yaitu alasan yang ketiga adalah timbulnya kepribadian buruk. Kita semua tahu, mereka yang biasa dibantu oleh orang tua, mereka yang mempunyai orang dalam hal tersebut, otomatis mereka tidak akan mempunyai rasa sikap berusaha. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dibantu. Mereka tidak akan tahu artinya berusaha yang sesungguhnya. Sedangkan bagi anak-anak yang di bawah yang tidak memiliki materi sederhana, pasti akan memberikan dampak yang buruk. Sehingga timbul beberapa kekecilan hati, rasa tidak percaya diri, dan rasa tidak mau berbaur dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, di sini saya sebagai pembicara atau speaker satu menyatakan bahwa saya setuju dengan tingkat di negara-negara tingkat korupsi yang tinggi, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu didasarkan pada integrasi sekolah dan integritas siswanya. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyaksikan dan menonton video ini dalam rangka Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi se-Sumatera Barat. Yang terhormat kepada Dewan Juri. Perkenalkan, saya Rada Nelsa Putri, salah satu perwakilan dari SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, pada debat kita kali ini, mosinya ialah di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas siswa, integritas sekolah, dan indeks kejujuran siswa. Di sini saya berperan sebagai pembicara yang kedua. Sebelumnya, telah dijelaskan oleh teman saya pada pembicara yang pertama. Dengan adanya keadaan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi ini memiliki beberapa efek. Efek yang pertama, merosotnya kualitas pendidikan. Jika suatu pendidikan tidak lagi mengedepankan integritas sekolah atau tidak lagi mengedepankan kejujuran, maka sekolah tersebut akan mengalami perosotan, akan menjadi lemah. Efek yang kedua, adanya ketidakadilan sosial. Di sini, ketidakadilan sosial ini saya contohkan kepada keadaan ekonomi keluarga. Bagi ekonomi keluarga yang tinggi, maka ia akan bisa bersaing. Adanya ketidakadilan sosial ini saya contohkan terhadap keadaan ekonomi keluarga yang tinggi dan yang lemah. Jika ekonomi keluarga yang tinggi, maka anaknya yang ingin mendaftar ke universitas yang tinggi, maka ia tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang ia ingin capai untuk masuk ke perguruan tinggi. Tetapi yang ada dalam pikirannya, ia bisa lulus karena ekonomi keluarganya sudah memungkinkan. Bagi ekonomi keluarga yang lemah, maka ia akan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk ia bisa masuk ke perguruan yang tinggi. Efek yang ketiga, timbulnya kepribadian buruk dalam siswa itu sendiri. Jika siswa telah mengedepankan sikap ketidakjujuran, maka kepribadian dalam siswa itu sendiri akan berkurang. Di sini saya akan menambahkan beberapa argumen saya. Yang pertama, sulitnya mencari orang jujur pada zaman sekarang. Seperti yang telah kita ketahui, tingkat kejujuran dalam diri seseorang pada zaman sekarang ini sangatlah rendah, atau mungkin tidak ada lagi tingkat kejujuran dalam dirinya sendiri. Jika seseorang telah memiliki suatu tujuan, maka ia akan terfokus ke dalam tujuan yang ia ingin capai. Ia tidak akan memikirkan apakah ia melakukannya dengan jujur atau mungkin hal yang lainnya. Yang penting, ia berusaha untuk mendapatkan tujuan yang ia capai tersebut. Seperti contohnya, jika seorang siswa ingin mendaftar ke universitas yang tinggi, maka ia akan memiliki intelektual yang tinggi. Jika siswa yang memiliki intelektual yang lemah, maka ia akan sulit untuk mendaftar ke perguruan yang tinggi. Okelah, bagi siswa yang memiliki intelektual yang tinggi, maka ia bisa mendaftar secara langsung. Tetapi bagaimana dengan siswa yang memiliki intelektual yang lemah? Maka ia bisa melakukan beberapa faktor seperti penyogokan terhadap pihak sekolah. Efek yang kedua, mahasiswa sangat berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa itu adalah salah satu faktor penunjang untuk pemberantasan korupsi di negara kita ini. Siapa lagi kalau bukan mereka? Baiklah, di sini saya menyatakan saya setuju dengan adanya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa barunya didasarkan dengan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena jika seorang siswa mendaftar ke perguruan tinggi telah didasarkan pada integritas sekolah dan kejujurannya, maka negara akan menjadi maju dan berkembang dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini dalam rangka Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati Dewan Juri, perkenalkan nama saya Siska Apri Johneta Dwi Putri. Saya salah satu perwakilan dari SMA Negeri 2 Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara ketiga. Dalam debat kali ini, mosinya adalah di negara-negara tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa kami sangat setuju adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada kejujuran siswa. Karena pada zaman sekarang ini, mencari orang jujur itu sangatlah sulit. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia mempunyai tingkat korupsi yang sangat tinggi. Alasan saya kenapa setuju dengan mosi ini yaitu, yang pertama, merosotnya kualitas pendidikan. Jika tidak ada orang yang jujur, maka pendidikan akan hancur. Hal ini disebabkan karena pada saat masuk ke perguruan tinggi, mereka akan mudah sekali menyuap bagi mereka yang punya uang yang berlebih. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai uang yang berlebih? Tentu mereka akan merasa minder. Yang kedua, adanya ketidakadilan sosial. Beruntunglah bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi sehingga bisa menyogok atau menyuap perguruan tinggi tersebut, yang bisa memasukkan anaknya masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut tanpa melihat kualitas pendidikan anak tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai uang yang banyak tetapi mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi? Yang ketiga, timbulnya kepribadian yang buruk. Karena dari kecil telah didasarkan oleh kepribadian yang buruk, mereka akan tidak jujur. Bahkan dalam sehari-hari pun mereka akan kebiasaan, misalnya dalam mencuri. Yang keempat, sulitnya mencari orang yang jujur pada zaman sekarang ini. Bahkan dalam sehari-hari pun kita akan sulit mencari teman sebaya kita yang jujur. Mereka akan jujur di depan kita, namun di belakang kita mereka tidak akan jujur. Tentu ini akan membuat rusaknya generasi bangsa yang akan mendatang.